Baik adik-adik, di video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal-soal berkaitan dengan teori kinetik gas. Dalam ruang tertutup terdapat gas yang tekanannya 3,2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, berarti ini P. Jika massa jenis gas tersebut 6 kg per meter kubik, ini berarti ρ, berapakah kecepatan efektif tiap partikel gas tersebut? Nah, kata kuncinya di sini adalah tiap partikel. Artinya yang ditanyakan ini adalah kecepatan rata-rata. Nah, kalau di video sebelumnya kita telah membahas yang namanya energi kinetik rata-rata. Betul ya? EK rata-rata itu rumusnya adalah setengah M0 P RMS kuadrat. M0 itu adalah massa satu buah partikel gas. PRMS itu adalah kecepatan tiap partikel gas. Jadi dengan kata lain, di soal ini kita disuruh menghitung berapakah PRMS. Nah, yang namanya PRMS dalam teori kinetik gas itu rumusnya ada 3. Rumus yang pertama dari PRMS itu adalah akar 3RT dibagi MR. Rumus yang kedua, PRMS sama dengan akar 3KT dibagi M0. Rumus yang ketiga, yang terakhir ya, itu sama dengan akar 3P dibagi dengan ρ. Untuk rumus yang pertama 3RT per MR. R itu adalah konstanta gas ideal. T itu suhu mutlak. Jadi selalu diingat kalau dalam teori kinetik gas, suhu itu selalu dalam satuan Kelvin. Makanya disebut sebagai suhu mutlak. Kemudian MR itu adalah massa molekul relatif atau massa atom relatif, tergantung dari jenis gasnya. Kemudian rumus yang kedua, mirip ya bentuknya, akar 3KT per M0. K itu adalah konstanta Boltzmann, 1,38 kali 10 pangkat min 23. Biasanya sudah diketahui di soal. M0 itu adalah massa satu partikel gas ya. Jadi M0 itu adalah massa satu partikel gas. Nah, sebenarnya rumus ini itu diperoleh dari persamaan dasar dari energi kinetik rata-rata ya. Jadi energi kinetik rata-rata ini juga sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Selain setengah M0 PRMS kuadrat, rumusnya adalah 3/2 KT. Ini adalah untuk gas monoatomik. Nah, coba Dedek perhatikan ya bentuknya. Di sini 3/2 KT. Lalu yang atas setengah M0 PRMS kuadrat. Sebenarnya kan 3/2 KT itu sama dengan setengah M0 PRMS kuadrat. Nah, maka nanti ketemunya rumus yang kedua ya. Jadi sebenarnya dua rumus ini itu diturunkan dari persamaan dasar dari energi kinetik rata-rata gas ideal. Tapi di video ini kita tidak akan membahas tentang bagaimana cara menurunkan PRMS ya. Saya berikan langsung rumus jadinya supaya cepat. Kemudian rumus yang ketiga, di sini PRMS sama dengan akar 3P per ρ. P itu adalah tekanan, kalau ρ itu adalah massa jenis gas ya. Nah, jadi ada 3 rumus ya untuk menghitung PRMS. Adik-adik boleh menghafalkan ketiga rumus ini karena sering sekali muncul di ulangan harian, bahkan sampai ujian nasional dan SBMPTN ya. Jadi tidak ada salahnya mulai sekarang mumpung masih kelas 11 ya. Silakan ketiga rumus ini dihafalkan. Percayalah nanti kalau adik-adik sering berlatih, berarti sering menuliskan ketiga rumus ini, nanti akan hafal dengan sendirinya ya. Jadi ada 3 rumus, 3RT per MR, 3KT per M0, 3P per ρ ya, ketiganya di akar. Itu untuk menghitung PRMS. Nah, di soal ini yang diketahui adalah tekanan gas dan massa jenis gas. Maka rumus yang kita gunakan itu ya rumus yang ketiga. Kita menyesuaikan dengan apa yang diketahui di soal, yaitu PRMS sama dengan akar 3P per ρ. Langsung kita masukkan ya angkanya. Jadi PRMS sama dengan akar 3 kali 3,2 kali 10 pangkat 5 dibagi massa jenis. Massa jenisnya 6 kg per meter kubik. 3 dengan 6, 3/6 ya maksudnya, itu sama dengan 0,5. Setengah kali 3,2 sama dengan berapa? 1,6 ya, 1,6 kali 10 pangkat 5 atau 16 kali 10 pangkat 4. Jangan lupa ini di akar. Akar 16 kali 10 pangkat 4 sama dengan akar 16 itu 4. Kemudian akar 10 pangkat 4, 10 pangkat 2. Berarti 4 kali 100 sama dengan 400 meter per sekon. Artinya kecepatan efektif tiap partikel gas besarnya adalah 400 meter per sekon.
Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, berkaitan dengan menghitung kecepatan rata-rata atau kecepatan efektif dari tiap partikel gas. Bagi adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk klik like dan share sebanyak-banyak di sosial media kalian. Jika ada pertanyaan, boleh berkomentar di bawah. Pasti nanti saya akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Baik, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Selamat belajar dan terima kasih.